Nah, sebelum belajar tentang logaritma, kita harus mengetahui dulu apa itu logaritma ya. Biasanya di sekolah disebutkan seperti ini. A log B sama dengan C. Ini artinya B sama dengan A pangkat C. Kalau begini, banyak kan bingung. Apa itu ya? Tapi kalau langsung ke contoh soal, tidak ya. Jadi seperti ini. Misalnya 2 log 8. Nah, dengan 3. Artinya di sini ini kan B-nya ya. 8 itu sama dengan A pangkat C. Ini A, ini C ya. Berarti 2 pangkat 3. Maksudnya itu nyarinya itu loh, 2 pangkat berapa supaya hasilnya 8? 3. Nah, inilah logaritma ya. Berikutnya, misalnya 5 log 25. Kita nyari 5 pangkat berapa yang 25 hasilnya? 2. Ini kan gini. 25 A pangkat C, 5 pangkat 2. Berikutnya, logaritma itu memiliki sifat ya. Ini sifat yang pertama, ada banyak. Ini yang pertama ya. A log A sama dengan 1. Jadi, jika di sini sama, A ininya 1. Misalnya di sini 2, ini 2 juga sama dengan 1. Misalnya begini. 5 log 5. Ini sama kan? Nah, berarti ini 1. 2 log 2. Ini juga 1. Jadi berapapun angkanya ini, kalau sama hasilnya 1. Oke, kita menuju sifat kedua ya. Dimana ini sudah ada pangkatnya. Jika A pangkat N log B pangkat M itu sama dengan M per N ini. Jadi yang sini dulu per yang sini dikali ini tetap A log B ya. Langsung menuju soal saja. Nah, ini dia, kita langsung menuju soal ya. 2 log 8. Nah, sekarang ininya tetap 2 log. Nah, 8 ini kita rubah supaya angkanya sama dengan sini. 2 pangkat berapa yang 8? 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2 ya. Kan 8. Nah, ini kalau nggak ada pangkatnya dianggap 1. Tadi rumusnya gimana sifatnya? Ini dulu per ini ya. Jadi 3 per 1 dikali ininya tetap 2 log 2. Nah, 3 per 1 kan 3. Ingat sifat yang pertama tadi 2 log 2. Angkanya sama kan? Kalau sama berarti 1. 3 kali 1 sama dengan 3. Oke, lanjut soal nomor 2. 2 log 16 ya. 6 ininya kan 2. 16 nya kita rubah. 2 pangkat berapa yang 16? 2 pangkat 4. Seperti tadi ya, ini enggak ada. 4 per 1 4 dikali 2 log 2. Ini kan sama ya. Berarti 4 kali 1 berarti 4. Soal berikutnya 3 log 9 ya. Kita rubah. 9 itu 3 pangkat berapa? Iya, 3 pangkat 2. Enggak ada pangkatnya, dianggap 1. 2 per 1 hasilnya berapa? 2 dikali 3 log 3. Sama kan ya? Kalau sama hasilnya 1 kan? Berarti 2 dikali 1 hasilnya 2. Oke, menuju yang agak sulit. 3 log 1 per 9 ya. Nah, sininya tetap 3. Log tetap. Nah,
1/9 ini kalau dirubah jadi 3 pangkat berapa? Supaya tidak bingung ya, saya jabarkan. Kan 9 itu 3 pangkat 2 ya. Nah, tapi ini kan posisinya di bawah. Kita pindah ke atas. Ingat kalau pindah ke atas, kalau di sini pangkatnya positif, ke atas jadi negatif. Jadi begini. 3 log 3 pangkat min 2. Ya. Kalau pindah pangkatnya berubah, kalau positif jadi negatif, kalau negatif jadi positif ya. Oke, kita selesaikan ini per ini ya. Min 2 dibagi 1, min 2 dikali 3 log 3 sama angkanya berarti 1 ya kan. Min 2 dikali 1 sama dengan min 2. Oke, sekarang bagaimana yang pecahan yang di sini? Sama seperti tadi. Ingat, ini nggak ada pangkatnya kan, berarti dianggap pangkat 1. Kita naikkan karena posisinya masih di bawah. Berarti 2 pangkat min 1 log 8 tadi berapa? 2 pangkat 3. Ingat, ini dulu per ini. 3 per min 1 hasilnya min 3 dikali 2 log 2 sama berarti 1 ya. Min 3 dikali 1 sama dengan min 3. Oke, kita lanjut. Oke, berikutnya 9 log akar 3 ya. Seperti tadi 9-nya ini kita rubah. 9 itu 3 pangkat 2 ya. Nah, log akar 3 bagaimana cara mengeluarkannya? Akar 3 itu ya, kalau nggak ada angkanya sudah jelas ini 2. Nah, ini nggak ada pangkatnya berarti ini 1. Untuk mengeluarkan 3 yang dalam per yang luar ya. Jadi 3 pangkat 1/2 ya. Jadi akar 3 di sini kita ganti 3 pangkat 1/2. Oke. Yang ini per yang ini ya. Setengah per 2 dikali 3 log 3 ya. Ini dibagi kan? Saya jabarkan di sini ya. Setengah dibagi 2. Kan nggak ada pernya dianggap 1 ya. Setengah tetap, aturan pembagian bagaimana? Ini dibalik ya, yang belakang jadi kali, yang belakang dibalik jadi 1/2, berarti 1/4. Oke, berarti di sini ini 1/4. Nah, 3 log 3 1. 1/4 kali 1 ya 1/4 ya. Langsung soal berikutnya. Ini mudah ini ya. 5 log 125 itu 5 pangkat 3 ya. Ini ada pangkatnya per 1. Ini per ini. 3/1 ya 3 dikali 5 log 5. 5 log 5 berapa? 1. 3 kali 1 ya 3 ya. Langsung berikutnya 3 log 81 dirubah menjadi 3 pangkat 4. 4/1 4 dikali 3 log 3. 4 dikali 1 tetap 4. Nah, berikutnya nomor 9. Nah, ini ada akar lagi. Ingat seperti tadi cara mengeluarkannya. 2 pangkat 1/2 log 32 itu 2 pangkat 5 ya. Nah, berarti ini per ini 5/1/2 dikali 2 log 2. Ingat, ini dibagi ya. 5
dibagi 1/2. Nah, kayak tadi ini jadi kali, yang belakang dibalik. Berapa hasilnya? 10 ya. Oke, masuk ke sini. 10 dikali 2 log 2, 1. 10 kali 1 ya tetap 10. Soal terakhir untuk sifat yang ini, nomor 10. Nah, di sini seperti tadi, 3 keluar dari akar itu pangkat 1/2 log. Nah, di sini 1/3 pangkat 4 ya. Kita harus menaikkan. Ini tetap, ini naik ke atas, pangkatnya jadi negatif ya. Berikutnya ini per ini, min 4/1/2 dikali 3 log 3 ya. Awas, kalau masih bingung gini, min 4 dibagi 1/2. Yang depan tetap, ini jadi kali, yang belakang dibalik 2/1. Berarti berapa? Min 4 kali 2 min 8. Berarti di sini min 8 dikali 3 log 3 itu 1. Jadi hasilnya tetap min 8. Oke, kita lanjut ke sifat berikutnya ya. Nah, kita lanjut sifat berikutnya dari logaritma. Ini ya. A log B ditambah A log C sama dengan A log B kali C. Lihat syaratnya jika ininya sama. B tambah C itu di sini jadi kali. Nah, kalau dikurangi dengan syarat ininya sama ya, B dengan C dibagi. Jadi kalau tambah itu kali, kalau kurang itu jadi bagi. Kalau begini masih bingung, langsung aja ke contoh soalnya ya. Nah, ini dia contoh soalnya. 2 log 8 ditambah 2 log 6 dikurangi 2 log 12. Di sini kuncinya sudah sama ya, ininya sama 2, ini 2, ini 2. Oke, sekarang seperti aturan tadi, 2 log 8. Nah, ini kan tanda apa? Tambah ya. Tambah berarti jadi apa? Kali berapa? 6. Nah, ini dikurang. Kurang tadi apa? Bagi ya kan? Berarti dibagi berapa? 12. Nah, berarti 2 log 48/12 berapa? 2 log 4. 48 bagi 12 kan 4 ya. Nah, baru kita rubah di sini. Seperti sifat yang pertama tadi, 2 log 4 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 2. Nggak ada pangkatnya ya, dianggap 1. Berarti 2/1. 2 dikali 2 log 2. 2 dikali, ini sudah sama berarti 1. 2 kali 1 berarti 2 ya. Berikutnya ini untuk sifat logaritma. Kelihatannya panjang ya, padahal ini mudah sekali. Dilihat, A log B dikali B log C dikali C log D sama dengan, ini kan sama B ya, ini juga sama. Nah, kalau sudah sama begini, kita nggak perlu lihat yang tengah, kita ambil ujung dengan ujung. Jadi yang ini udah nggak dipakai ya. Jadi tinggal A log yang ujung. Dengan syarat ininya sama. Ya, untuk lebih jelasnya kita langsung ke soal ya. Nah, ini soalnya nomor 1, 2 log 3 dikali 3 log 5 dikali 5 log 2. Nah, ini kan sudah sama ya. Ini juga sudah sama, berarti kita tinggal ambil ujung dengan ujung ya. Berarti berapa? 2 log 2 kan sama ya, berarti 1. Untuk nomor 2, 3 log 5 dikali 5 log 3 dikali 3 log 9. Ini juga sama,
sama, berarti kita ambil ujung ini dengan yang sini, berarti 3 log 9. 3 log 9 itu kan 3 pangkat 2 ya. Nah, tinggal pindah ke sini. 2 dikali 3 log 3. 3 log 3 itu 1, berarti 2 dikali 1 sama dengan 2.